Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan semangat ya. Sebelum memulai pembelajaran pada pertemuan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai menulis karangan berdasarkan pengalaman dengan mempraktikkan pilihan kata dan penggunaan ejaan. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu 1. Setelah mendengarkan penjelasan dari guru, siswa mampu menulis butir-butir pokok pengalaman yang akan ditulis. Yang kedua, setelah mendengarkan penjelasan dari guru, siswa mampu mengembangkan butir-butir pokok pengalaman dengan memerhatikan pilihan kata dan penggunaan ejaan sehingga menjadi sebuah karangan. Karangan adalah sebuah karya tulis yang mengungkapkan pikiran atau gagasan pengarang dalam satu kesatuan yang utuh. Atau lebih singkatnya, karangan adalah rangkaian hasil pikiran atau ungkapan perasaan yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Langkah-langkah membuat karangan cerita adalah: yang pertama, tentukan tema karangan yang akan ditulis. Yang kedua, kumpulkan ide, data, atau bahan-bahan untuk karangan. Yang ketiga, susun kerangka karangan. Yang keempat, kembangkan kerangka yang dibuat menjadi kerangka sebenarnya. Dan yang kelima, memberikan judul pada karangan yang dibuat. Jenis-jenis karangan. Yang pertama ada karangan narasi. Karangan narasi adalah karangan cerita atau peristiwanya disuguhkan dengan kronologi waktu yang jelas. Karangan narasi memiliki tujuan untuk menghibur dan menyenangkan pembaca dengan ceritanya yang telah diatur agar terlihat sangat menarik, baik itu yang bersifat fiksi maupun yang non-fiksi. Jenis karangan narasi bisa ditemukan dalam cerpen, roman, novel, dan hikayat. Terdapat 3 jenis karangan narasi yaitu: ada karangan narasi ekspositoris. Karangan narasi ekspositoris adalah jenis karangan narasi yang menceritakan suatu kejadian dengan sangat informatif serta secara runtut. Karangan narasi artistik. Karangan narasi artistik adalah jenis karangan narasi yang bertujuan untuk mengutarakan suatu pesan tersembunyi kepada pembaca sehingga terlihat seakan-akan melihat dengan nyata pesan tersebut. Karangan narasi sugestif. Karangan narasi sugestif adalah jenis karangan narasi yang memiliki tujuan untuk menghibur pembaca karena ditulis berdasarkan imajinasi atau khayalan. Yang kedua ada karangan deskripsi. Karangan deskripsi adalah jenis karangan yang menunjukkan objek dengan sangat jelas sehingga pembaca seakan-akan mengalami hal yang dibahas oleh penulis. Jenis karangan deskripsi antara lain: karangan deskripsi spasial. Karangan deskripsi spasial adalah jenis karangan deskripsi yang menunjukkan objek dalam bentuk tempat atau ruang dan diceritakan dengan keadaan sesungguhnya sehingga pembaca bisa membayangkannya. Karangan deskripsi realistis. Karangan deskripsi realistis adalah jenis karangan deskripsi yang objeknya dipaparkan secara objektif tanpa kesan dari penulis. Karangan deskripsi artistik atau impresionitik. Karangan deskripsi artistik atau impresionitik adalah jenis karangan deskripsi yang memberikan reaksi emosional yang dapat dirasakan dan memberikan kesan kepada pembaca. Yang ketiga, karangan eksposisi. Karangan eksposisi adalah karangan yang bertujuan untuk memaparkan suatu hal atau informasi secara singkat, jelas, dan padat guna meningkatkan wawasan pembaca. Jenis karangan eksposisi biasa ditemui dalam berita-berita. Ada 6 jenis yaitu karangan eksposisi devisi, karangan eksposisi proses,
karangan eksposisi ilustrasi, karangan eksposisi pertentangan, karangan eksposisi laporan, dan yang terakhir, karangan eksposisi perbandingan. Yang keempat, karangan argumentasi. Karangan argumentasi adalah karangan yang berisi tentang pendapat mengenai suatu hal yang ingin disampaikan kepada pembaca dengan tujuan untuk mempengaruhi atau meyakinkan pembaca agar memiliki pandangan yang sama dengan penulis. Berdasarkan cara pengembangannya, karangan argumentasi dibedakan menjadi dua, yaitu karangan argumentasi sebab akibat dan akibat sebab. Yang kelima, karangan persuasi. Karangan persuasi merupakan bentuk karya tulis yang isinya berupa ajakan-ajakan kepada pembaca untuk meyakini suatu hal. Ada 4 jenis, yaitu persuasi propaganda, persuasi pendidikan, persuasi advertensi, dan yang terakhir persuasi politik. Yang pertama, persuasi propaganda. Persuasi propaganda merupakan teks yang isinya berusaha menggiring pembaca atau pendengar terhadap opini tertentu. Tujuan dari teks informasi itu adalah untuk memengaruhi pembaca agar secara sadar mau melakukan sesuatu. Yang kedua, persuasi pendidikan. Persuasi pendidikan adalah paragraf yang biasanya dibuat dan dipublikasikan di sekolah. Biasanya, paragraf persuasi pendidikan ini berisikan tentang ajakan, himbauan, maupun motivasi. Yang ketiga, persuasi advertensi. Persuasi advertensi merupakan teks yang berusaha untuk membujuk pembaca atau penonton untuk membeli barang atau jasa yang ditawarkan. Yang keempat, persuasi politik. Persuasi politik adalah paragraf yang isinya ajakan atau bujukan kepada pembaca agar terjun ke dunia politik. Ciri-ciri karangan yang baik yaitu: karangan yang baik adalah karangan yang mencerminkan kemampuan pengarang untuk menggunakan nada yang serasi. Karangan yang mencerminkan pengarang mampu menyusun karangan secara utuh dan tidak samar-samar dan dapat meyakinkan pembaca. Karangan yang baik adalah karangan yang bermakna jelas, bulat, dan utuh, ekonomis, dan memenuhi kaidah-kaidah gramatikal. Karangan yang baik memiliki beberapa ciri, diantaranya bermakna jelas, merupakan kesatuan yang bulat, singkat dan padat, memiliki kaidah kebahasaan dan komunikatif. Karangan yang baik adalah signifikan, jelas, memiliki kesatuan dan pengorganisasikan yang baik, ekonomis, mempunyai pengembangan yang memadai, menggunakan bahasa yang dapat diterima, dan mempunyai kekuatan. Berikut merupakan contoh karangan narasi, yaitu tentang pengalaman. Pada bulan Juni tanggal 4, di sekolahku akan memasuki masa liburan dan akan berakhir pada tanggal 18 Juni. Kami sekeluarga tidak ada menyiapkan rencana liburan. Saat itu, aku memilih untuk berlibur ke pantai Parangtritis. Lalu, esok harinya aku mempersiapkan semua perbekalan yang akan dibawa dan pastinya akan diperlukan di sana. Di sepanjang perjalanan, aku menyanyi dengan lagu riang. Aku sangat bahagia ketika sampai di pantai tersebut, karena pemandangannya sangat indah sekali. Lalu sesampainya di sana, kami langsung mengabadikan momen yang indah dengan saling berfoto dan merekam video. Lama sekali kami menghabiskan waktu di sana, mulai dari pagi hingga sore hari. Rasanya tidak rela untuk mengakhiri kebahagiaan hari itu. Aku berjanji akan datang kembali suatu hari nanti.
Baik adik-adik, sekarang Kak Ayu akan memberikan tugas untuk pertemuan kali ini. Simak baik-baik ya. Tugasnya yaitu menuliskan pengalaman. Soal yang pertama, menuliskan butir-butir pokok pengalaman. Soal yang kedua, mengembangkan butir-butir pokok pengalaman dengan memerhatikan pilihan kata dan penggunaan ejaan. Kesimpulan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu karangan adalah rangkaian hasil pikiran atau ungkapan perasaan yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Langkah-langkah membuat karangan cerita adalah: yang pertama, tentukan tema karangan yang akan ditulis. Yang kedua, kumpulkan ide, data, atau bahan-bahan untuk karangan. Yang ketiga, susun kerangka karangan. Yang keempat, kembangkan kerangka yang dibuat menjadi kerangka sebenarnya. Yang kelima, berikan judul pada karangan yang dibuat. Jenis-jenis karangan. Yang pertama ada karangan narasi. Yang kedua, karangan deskripsi. Yang ketiga, karangan eksposisi. Yang keempat, karangan argumentasi. Yang kelima, karangan persuasi. Ciri-ciri karangan yang baik adalah karangan yang bermakna jelas, bulat dan utuh, ekonomis, dan memenuhi kaidah-kaidah gramatikal. Oke adik-adik, kita sudah belajar mengenai menulis karangan berdasarkan pengalaman dengan mempraktikkan pilihan kata dan penggunaan ejaan. Semoga apa yang sudah Kak Ayu jelaskan dapat bermanfaat untuk adik-adik kelas 5 semuanya. Tetap semangat belajar ya, dan selalu jaga kesehatan dengan cara 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Sampai jumpa di materi berikutnya. Anak pintar, rajin belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.